Selamat siang semuanya. Semoga kita yang ada di sini semuanya dalam keadaan sehat dan jadwal bahagia ya hari ini. Ada pembahasan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki kesempatan kedua untuk menciptakan pesan pertama. Oleh karena itu, biasanya pesan pertama muncul melalui kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini, yaitu mengenai sistem pertanian monokultur. Saya Krisna Wesregar dari PSBC 2024. Salam kenal semuanya. Pertanian monokultur adalah sistem pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman saja pada satu lahan tertentu dan dalam kurun jangka waktu tertentu. Yang dimana dalam melakukan pertanian monokultur ini ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, pemilihan tanaman. Pilihlah tanamannya sesuai dengan kondisi tanah dan iklim daerah Anda. Setelah itu melakukan persiapan lahan. Persiapan lahan ini dilakukan seperti pembersihan lahan dari rumah dan juga pembersihan tanaman sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu mengecek kesuburan tanah. Hal ini dilakukan mengetahui seberapa banyak pupuk yang akan digunakan nantinya dalam proses pertanian monokultur ini. Lalu selanjutnya proses penanaman, yaitu menanam tanamannya ini ditentukan skala jarak antara tanaman satu dengan tanaman yang lain, dan juga kedalaman tanaman bibitnya itu juga harus diperhatikan. Lalu melakukan perawatan. Perawatan ini seperti penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian hama. Hal ini dilakukan dalam skala waktu tertentu sampai masa panen nantinya. Dan kalau masuk masa panen itu harus melihat tanamannya dulu apakah sudah matang maksimal, beroleh hasil yang optimal. Setelah itu, setelah melakukan proses pemanenan, memasuki proses pasca panen. Pasca panen itu dilakukan supaya tetap menjaga kestabilan kesuburan tanah dan juga mempersiapkan lahan untuk proses penanaman kembali jenis tanaman yang lain. Nah, dari sistem monokultur ini terdapat manfaat. Manfaatnya itu karena petani bisa lebih fokus terhadap teknik dan juga cara pemeliharaan terhadap tanaman itu, dan juga dia memperoleh hasil yang lebih singkat dan lebih efisien karena hanya mengelola satu jenis tanaman saja. Tapi terdapat tantangannya juga. Tantangannya itu seperti kesuburan tanah akan berkurang secara berkala apabila hal ini terus-menerus dilakukan. Lalu setelah itu juga penggunaan pestisida yang meningkat karena serangan hama dan juga penyakit itu lebih mudah menyebar di lingkungan yang homogen karena bukan satu jenis tanaman. Nah, keuntungannya itu karena dapat meningkatkan potensi ekonomi yang dimana dari sistem pertanian monokultur ini akan memperoleh hasil panen yang secara cepat dalam waktu yang singkat maksudnya, dan itu juga mengurangi biaya
tenaga kerja pada awalnya. Namun kerugiannya yaitu tadi bisa juga meningkatkan serangan hama dan penyakit yang nantinya mengakibatkan gagal panen secara berskala. Di Indonesia itu udah ada di Indonesia sistem pertanian monokultur kelapa sawit itu telah menuai kritik. Nah, untuk mengatasi dampak negatifnya itu penanaman kelapa sawit ini udah digabung dengan tanaman turun lainnya, misalnya kopi, kakao, pisang, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, jika mau melakukan keberlangsungan pertanian yang lebih baik, itu sebaiknya menggunakan rotasi tanaman ataupun pertanian campuran. Hanya ini dapat saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin kita diskusikan, itu silakan. Ya, silakan Kak. Dari penjelasan Kakak yang tadi, saya itu tanya bagaimana sistem monokultur mempengaruhi keberagaman hayati. Baik Kak, terima kasih. Sistem keberagaman monokultur ini mempengaruhi keberagaman hayati karena kan dia kan monokultur ini hanya satu jenis tanaman saja. Nah, di mana nantinya itu hama ataupun ya serangan hama itu lebih menyebar lebih cepat karena dia itu lingkungannya homogen. Nah, karena itu penyebaran hamanya itu pastinya kita menggunakan pestisida untuk membersih hamanya. Nah, jika pestisidanya itu meningkat terus-menerus digunakan, itu juga akan berdampak terhadap lingkungan dan ekosistem. Gimana Kak? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, maka saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat siang.